Pelatih Shin Tae-yong resmi memanggil wajah baru ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Dia adalah winger lincah milik PSBS Biak Numfor, Armando Robert Oropa. Obed, sapaan akrabnya, sebelumnya belum pernah mendapat panggilan timnas Indonesia. Hal itu merujuk data Transfermarkt. Pemanggilan ini membuatnya bakal bertolak ke Bali untuk mengikuti pemusatan latihan nasional pada 26 November hingga 5 Desember mendatang. Armando Robert Oropa dan kawan-kawan dipanggil untuk menjalani persiapan menuju Asian Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Turnamen sepak bola kawasan Asia Tenggara itu dijadwalkan bergulir pada 5 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025. Shin Tae-yong sejauh ini telah memanggil 22 pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali jelang Piala AFF 2024. Dari deretan pemain muda yang dipanggil, Shin Tae-yong diketahui turut menyematkan nama 3 pemain senior Timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Hal itu dikonfirmasi oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji kepada awak media beberapa waktu lalu. Kehadiran Obed akan membuatnya berpotensi bertandem dengan salah satu dari Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam di tim. Menyita Transfermarkt, Obed diketahui bisa bermain sebagai striker, sayap kanan dan sayap kiri. Di BRI Liga 1 musim ini, Obed tercatat telah tampil 8 kali dengan koleksi 1 assist. Euforia kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi berakhir lebih cepat. Timnas Indonesia berhasil mencatatkan kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 gol Marcelino Ferdinand pun kembali membuat gelegar supporter di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Sayangnya, euforia kemenangan itu pun berakhir lebih cepat setelah pemain Timnas Indonesia Abroad memutuskan langsung meninggalkan Jakarta. Jadwal kompetisi padat memaksa para pemain Abroad seperti Tom Haye langsung meninggalkan Jakarta. Terima kasih untuk semua dukungan yang mengalir, malam yang hebat, mari nikmati bersama. Kata Tom Haye dikutip dari akun Instagram pribadinya, Rabu, 20 November 2024. Tom Haye yang membela Almere City akan dihadapkan pada jadwal padat Liga Belanda Eredivisie. Terdekat, Tom Haye akan menjalani laga tandang menantang mantan klub Ragnar Oratmango and Go Ahead Eagles. Pertandingan ini akan digelar di Stadion De Adelaarshorst, Deventer, Sabtu, 23 November 2024. Sebelumnya, Kevin Dix pun meninggalkan Indonesia lebih cepat dan absen dalam pertandingan skuad Garuda. Mengalami cedera saat menjamu Jepang, Kamis, 15 November 2024, Kevin Dix langsung kembali ke klubnya, FC Copenhagen pada Senin, 18 November 2024. Perjalanan panjang pun dilalui Kevin Dix untuk sampai ke Denmark. Meski demikian, Kevin Dix tak terlihat lelah dengan menjadi supporter online bagi Timnas Indonesia. Sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Copenhagen melalui Doha, Kevin Dix terus memantau pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Kevin Dix pun tak bisa menutup rasa bahagianya atas kemenangan Timnas Indonesia ini. Kalian melakukannya, 3 poin tambahan. Bangga jadi bagian Timnas Indonesia. Kecewa saya tidak bisa di sini. Sampai jumpa lagi, kata Kevin Dix. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik dari 2 rivalnya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, lantaran Bahrain dan Australia harus puas berbagi poin di riva. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2 setelah kedua tim sama-sama melakukan blundernya masing-masing dalam laga ini. Bahrain memerlukan kemenangan dalam laga ini demi menjaga asa mereka lolos ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum laga ini berlangsung,
Mereka tergusur ke peringkat ke-6 alias terbawah di klasemen sementara grup C imbas dari kemenangan 2-0 yang diraih timnas Indonesia atas Arab Saudi. Bahrain mengumpulkan 5 poin dari 5 laga sebelumnya, selagi Australia berada di pos kedua dengan catatan 6 poin. Timnas Indonesia diprediksi bakal diuntungkan karena situasi di ujung putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan akan menghadapi Jepang. Bahrain mengumpulkan 5 poin dari 5 laga sebelumnya, selagi Australia berada di pos kedua dengan catatan 6 poin. Soceroos tampak unggul nyaman sejak awal permainan, karena Kusini Yingi sudah membawa tim tamu unggul pada menit pertama dengan memanfaatkan blunder barisan pertahanan Bahrain. Mereka menguasai permainan setelahnya, selagi Bahrain menjajal gawang Australia sesekali, namun skor 1-0 tetap tidak berubah hingga jeda turun minum. Setelah istirahat, situasi yang sama terulang di awal babak kedua, dengan Australia tampak nyaman menguasai bola, namun Bahrain mendapatkan momen ajaib pada menit ke-75. Bola masuk ke gawang dan tuan rumah menyamakan skor menjadi 1-1. Namun, itu langsung berubah 2 menit kemudian. Kali ini giliran pertahanan Australia yang melakukan blunder hingga bola hampir membobol gawang Rian untuk yang kedua kalinya. Diselamatkan oleh tiang gawang, Australia tidak selamat untuk kesempatan berikutnya karena bola muntah menghampiri Abdul Jabbar, yang langsung melepaskan tembakan ke gawang mereka. Skor pun berubah menjadi 2-1 dalam sekejap, dan Australia mulai berupaya untuk menyamakan skor setelah itu. Di masa injury time, Kusini Yingi berhasil menyamakan skor pada menit ke-96 setelah menyelesaikan peluang di mulut gawang. Pemain Bahrain sempat terkapar karena insiden Yingi menembak ke gawang mengenai kakinya. Wasit sempat mengecek VAR namun gol tetap disahkan. Hingga pertandingan berakhir, keduanya tidak berhasil menemukan gol kemenangan. Skor 2-2 pun menguntungkan timnas Indonesia yang tidak berdampak pada posisi mereka di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026.